Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami melewati akan setiap musim kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan biarlah dengan apa yang boleh kami rasakan dan alami ini Tuhan, bila kami boleh terus memiliki iman yang terus tertuju hanya kepadamu. Inilah kami ya Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Biarlah apa yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sungguh merupakan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang akan memproses dan membentuk kehidupan kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu. Untuk itu ya Tuhan, urapilah setiap kami. Baik kami yang mendengarkan maupun yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan ini Tuhan boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Welcome to GKI Kuta Bali, tempat di mana kita boleh bersama-sama dibentuk dan dimuridkan untuk boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan kita boleh bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan. Kita boleh bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang respectable sin. Dan saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam pembahasan tentang menghakimi. Mari saya mengajak setiap kita Bapak Ibu untuk boleh membuka bagian firman Tuhan yang akan mendasari akan perenungan kita pada pagi hari ini. Ada dua bagian Bapak Ibu, untuk itu saya mengajak kita membuka yang pertama dari Matius pasalnya yang ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-5. Kemudian yang kedua adalah Roma pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4. Kita boleh mempersiapkannya dan kita boleh sama-sama membuka bagian firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh memperhatikannya baik di Alkitab masing-masing maupun juga nanti ada di layar yang saya siapkan. Yang pertama kita sama-sama memperhatikan dan kita membaca Matius pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Selanjutnya kita membuka dari Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama hingga yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau? Sehingga engkau menghakimi hamba orang lain. Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Alkisah ada sepasang suami istri parubaya tinggal di sebuah kota. Nah Bapak Ibu sepintas kehidupan mereka ini Bapak Ibu tampak terlihat normal, biasa-biasa saja. Sama seperti orang pada umumnya yang melakukan kehidupan di sebuah kota. Namun Bapak Ibu, siapa sangka ternyata di sisi lain terkhususnya sang istri, wanita parubaya itu rupa-rupanya punya sebuah kegiatan yang
Menarik ya Bapak Ibu ya. Rupa-rupanya dia ini selalu memperhatikan dengan seksama setiap seluk-beluk dari aktivitas sang tetangga. Dan bukan hanya sekedar melihat, tapi juga pada akhirnya dia memberikan sebuah komentar-komentar gitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh tetangganya. Nah Bapak Ibu, suatu pagi Bapak Ibu, wanita ini, sang istri ini ya, mulai dengan rutinitasnya dia seperti itu ya. Dia mulai melihat dengan seksama dari jendela, dia mau melihat aktivitas dari sang tetangga. Dan kala itu tetangganya sedang menjemur pakaian Bapak Ibu ya. Jadi dia melihat dari jendela rumahnya dan dia mulai mengeluhkan dengan nada yang sinis. Dan dia bertanya kepada suaminya, Pak, lihat deh, pakaian mereka itu kotor banget. Mereka itu pasti tidak tahu cara mencuci dengan benar. Nah Bapak Ibu, hal ini tidak terjadi 1 kali 2 kali Bapak Ibu. Namun cukup sering dia melakukan hal yang sama. Dia pagi bangun, lihat ke jendela, lihat tetangga lagi jemur, dia mulai mengkritik. Dia ngomong ke suaminya, dia jelaskan ke suaminya. Nah sampai suatu pagi Bapak Ibu, dia terkejut. Ya, suatu pagi dia terkejut. Ternyata dia melihat pakaian dari tetangganya itu tampak bersih, ya, putih, wah kinclong gitu kan ya. Kemudian dengan sedikit terkejut, dia pergi mencari suaminya. Kemudian dengan penuh keyakinan dia ngomong, Pak, mari lihat. Akhirnya tetangga kita itu tuh belajar mencuci juga Pak. Dia bisa mencuci dengan benar Pak. Namun tidak seperti sang istri Bapak Ibu. Suami itu dengan santainya kemudian berkata, bukan mah, tadi pagi Papa hanya membersihkan kaca jendela yang selama ini kotor. Nah Bapak Ibu, ternyata permasalahan selama ini bukan terletak pada pakaian dan cara tetangga tersebut mencuci pakaian Bapak Ibu. Melainkan pada jendela yang selama ini dipakai oleh wanita tersebut untuk melihat aktivitas sang tetangga. Nah Bapak Ibu, kisah ini bagi sebagian kita mungkin akan berakhir sebagai sebuah kisah humor yang membuat kita tersenyum-senyum ketika kita mendengar atau membacanya. Namun bukankah Bapak Ibu, kisah ini sedikit banyak juga menggambarkan realitas kehidupan yang sangat dekat dengan kita. Bukankah Bapak Ibu sering kali dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita tanpa sadar begitu mudah terpancing untuk cepat menyimpulkan karakter orang lain. Kita begitu cepat menilai dan mengomentari akan setiap kesalahan, kelemahan dari orang lain. Kita mengkritisi keputusan hidupnya. Ataupun kita cepat menyimpulkan akan motivasi di balik dari setiap keputusan ataupun tindakan dari orang lain. Kita melihat orang mulai jarang ibadah. Kita melihat seseorang gagal dalam usaha bisnisnya. Ketika kita melihat anak seorang hamba Tuhan terlihat kok dia memberontak. Ketika kita melihat seorang pemimpin membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Melihat rekan kerja, melihat karyawan kita yang mulai agak lambat dalam bekerja. Kita mulai menyeritkan kening kita. Kita mulai melemparkan tatapan sinis kita. Lalu tanpa sadar kita mulai menyimpulkan, pasti orang ini rohaninya lagi bermasalah. Usahanya gagal, pasti Tuhan sedang menghukum dirinya. Gen Z mah biasa, rapuh. Gak sama kayak saya. Kalau saya yang melakukannya, gak mungkin ada kesalahan seperti itu. Kalau jadi saya mah semuanya akan lebih baik. Kita merasa Bapak Ibu bahwa pengamatan kita itu jauh lebih objektif dan jauh lebih benar. Padahal bisa jadi dalam realita yang terjadi itu adalah yang kotor itu bukan pakaian orang lain. Melainkan sesungguhnya adalah jendela hati kita sendiri. Yang dipenuhi dengan kesombongan, iri hati, keegoisan, atau rasa diri paling benar. Dan lebih ironisnya lagi Bapak Ibu, kita itu Bapak Ibu sering mengatasnamakan kebenaran atas tindakan-tindakan penilaian, penghakiman terhadap orang lain yang kita lakukan. Kita berkedok seakan-akan kita berdiri pada sisi yang benar. Membungkusnya dengan bahasa-bahasa rohani. Kelihatan seakan peduli terhadap orang. Namun ternyata di balik itu semuanya hanyalah kebohongan. Semua hanyalah sebuah kemunafikan. Kita menyebut ini kepekaan rohani, discernment. Kita menyebutnya, kita peduli. Padahal seringkali yang bekerja di balik itu semua bukanlah kasih,
Kita yang seharusnya Bapak Ibu menjadi saudara seiman yang merangkul, menjadi rekan kerja, rekan bisnis, sahabat yang seharusnya tulus peduli, namun malah menjadi seorang hakim bengis yang siap untuk menjatuhkan vonis, mengontrol dan menilai secara subjektif. Bahasa kerennya kita tuh toxic concern gitu ya. Kita terlihat concern tadi padahal enggak Bapak Ibu. Untuk itulah Bapak Ibu, Jerry Bridges menyebut ini sebagai salah satu dari respectable sin. Dosa yang dianggap kecil tapi wajar di kalangan orang-orang percaya. Kita mungkin tidak mencuri Bapak Ibu, kita mungkin tidak berzina. Tapi Bapak Ibu diam-diam kita sebenarnya menikmati akan mengkritisi orang lain. Membandingkan dan menghakimi orang lain dengan merasa diri paling baik. Dosa ini Bapak Ibu tampak begitu sopan. Tidak terkesan begitu kasar. Masuknya itu tuh nyaman gitu kan. Plek gitu kan. Tidak terlihat kotor Bapak Ibu. Tetapi ia hidup secara diam-diam. Di hati orang percaya dengan sangat begitu rapi. Di balik topeng-topeng kepedulian. Peka. Menegakkan kebenaran. Membela kekudusan. Untuk itulah Bapak Ibu hari ini. Melalui firman Tuhan yang akan sama-sama renungkan ini akan membongkar. Kira-kira apa sih sifat ilusi dari menghakimi ini. Dan mau mengajak setiap kita untuk belajar, untuk meruntuhkan sikap menghakimi. Yang mungkin selama ini kita bangun di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Baik itu dalam Matius 7 maupun Roma 14. Begitu jelas dan begitu gamblang Bapak Ibu ya. Yesus dan Paulus itu meminta agar setiap orang-orang percaya, pendengar pada waktu itu untuk apa? Menjauhkan diri dari sikap menghakimi. Dikatakan bahwa jangan kamu menghakimi. Bahkan dalam Roma 14 ayat 3 ia berkata bahwa siapa yang tidak makan janganlah menghakimi mereka yang makan. Namun Bapak Ibu meski demikian menarik untuk boleh menjadi perhatian kita bahwa sebenarnya kalau kita mau telaah lebih dalam lagi, tidak semua tindakan kita menghakimi atau menilai ini mungkin terlihat keliru atau dilarang. Nah sebab Bapak Ibu dalam banyak bagian Alkitab kita bisa mendapati bahwa orang percaya itu juga diperintahkan Bapak Ibu untuk tetap dapat menilai dan mengukur mana yang baik dan mana yang tidak. Bahkan secara khusus dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 Tuhan Yesus bahkan memperingatkan untuk pengikut-pengikutnya untuk apa? Untuk berhati-hati, mewaspadai para nabi-nabi palsu dan ajaran-ajaran mereka. Berarti sini kita diminta untuk apa? Untuk menilai, untuk mengukur, untuk memastikan ya Bapak Ibu. Nah bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-24, Yesus menasihati janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Nah Bapak Ibu perkataan ini menyiratkan bahwa menghakimi ini diperbolehkan asal sepanjang dilakukan dengan benar. Nah lantas jika demikian, sikap menghakimi seperti apa yang menjadi concern Yesus dan Paulus yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang percaya termasuk kita. Nah Bapak Ibu kalau kita kembali kepada teks yang kita baca, masing-masing konteks dari teks ini jelas kita bisa melihat dan menemukan bahwa sesungguhnya sikap menghakimi itu menjadi keliru. Itu akan dianggap sebagai dosa tatkala motif kita, cara kita, bahkan otoritas di balik penilaian, di balik penghakiman tersebut telah menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah. Di mana ketika penilaian kita itu menjadi penilaian yang destruktif Bapak Ibu. Suka mengkritik dengan tajam, mencari-cari celah kesalahan orang lain dengan tendensi bahwa kita mau menjatuhkan orang tersebut. Mau memvonis atau mau mengutuk kerohanian sesama kita. Tanpa ada rasa belas kasih serta mencari keuntungan sendiri. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu, menghakimi itu bukan sekedar masalah perkataan yang salah Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya adalah masalah hati yang salah Bapak Ibu. Di mana dosa menghakimi ini hadir atau akar dari ini semua adalah kesombongan rohani yang menghasilkan kebutaan rohani dan akhirnya membuat kita dengan angkuh mengambil posisinya Tuhan Bapak Ibu.
Inilah Bapak Ibu yang dinotis, yang dirasakan oleh Yesus dan Paulus kepada orang-orang pada waktu itu, kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Dan dengan tegas melalui bagian ini, Yesus maupun Paulus ya segera menegur agar setiap dari orang-orang percaya melepaskan sikap penghakiman yang demikian. Kalau kita melihat Bapak Ibu, selama pelayanan Yesus di dalam dunia, Yesus itu melayani di tengah konteks kehidupan spiritual masyarakat pada waktu itu sangat didominasi oleh orang-orang Farisi. Sangat didominasi oleh orang-orang ahli-ahli Taurat. Dan seperti kita tahu Bapak Ibu, dengan jelas di Alkitab mengatakan bahwa mereka itu sangat suka menciptakan aturan-aturan tambahan, tradisi-tradisi lisan di luar dari hukum Taurat yang sudah ada. Lalu mereka menggunakan aturan tersebut untuk apa? Untuk dipakai kepada orang lain. Untuk apa? Untuk mengukur kesalehan orang lain. Dengan status mereka itu merasa diri paling benar. Mereka merasa lingkaran pemuka agama, ya, orang-orang yang tampil gitu kan ya di sinagoge, maka dengan sombongnya Bapak Ibu, mereka menggunakan status mereka itu untuk apa? Untuk tuduh, menuduh satu dengan yang lain. Mereka cenderung memandang rendah orang-orang yang tidak mampu mengikuti akan setiap aturan demi aturan rumit yang mereka buat. Mereka hidup hakim spiritual Bapak Ibu ya, yang berhak untuk menuntut siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang suci, siapa yang tidak suci. Nah begitu pula Bapak Ibu dalam konteks Roma 14 yang tadi kita baca. Paulus pun juga menghadapi hal yang mirip-mirip Bapak Ibu ya. Nah kala itu Bapak Ibu dalam konteks Roma, ketika itu tengah terjadi perselisihan di antara orang-orang percaya di tengah-tengah jemaat Roma. Ada dua kubu untuk memperdebatkan sebenarnya hal-hal sekunder yang sebenarnya bukan hal-hal yang esensi. Ya, gak esensi tapi jatuh kepada saling tunjuk-menunjuk Bapak Ibu. Saling menghakimi satu dengan yang lain. Dikatakan di ayat yang ketiga, siapa yang makan jangan menghina yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi yang makan. Ini masanya masalah makan dan tidak makan Bapak Ibu. Hal-hal sepele tapi menjadi satu hal yang sangat jadi patokan. Sehingga pada akhirnya muncul perpecahan. Kalau kita refleksikan bukankah sering terjadi juga seperti itu ya. Hal-hal yang gak esensi kita ributkan. Hal-hal yang seharusnya Alkitab tidak secara detail menjelaskan. Kita menjadikan itu sebagai sesuatu yang kita terus perdebatkan. Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu di tengah orang-orang Roma pada waktu itu. Nah kata menghina dan menghakimi ini Bapak Ibu menunjukkan akan dua sisi dari sikap kesombongan yang sama rata di antara kedua kubu tersebut ya. Baik yang menghina maupun yang menghakimi. Semua itu merasa benar sehingga mereka ya yang merasa benar itu pada akhirnya mereka menghina yang tidak benar. Dan yang satu yang karena merasa dihina, tersakiti, akhirnya dia mulai menuduh bahwa kamu percuma jadi orang yang hebat tapi ternyata kamu gak punya kasih. Nah masing-masing mereka itu mulai membangun identitas rohani mereka masing-masing. Mereka mulai didrive oleh apa? Oleh pernyataan bahwa mereka itu adalah orang yang paling benar. Mereka mulai mengukur orang lain berdasarkan standar mereka masing-masing. Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa tindakan menghakimi yang Tuhan tidak inginkan terjadi, itu tidak pernah berdiri sendiri Bapak Ibu. Dia gak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bersumber dari satu akar yang sama, yakni kesombongan rohani Bapak Ibu. Di mana kesombongan rohani ini pada akhirnya menciptakan sebuah ilusi bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Kita lebih benar, kita lebih dewasa. Kita lebih saleh. Akibatnya apa? Kita mulai karena kita merasa kita yang paling saleh. Kita mulai menjadikan apa? Standar diri kita sebagai standar penilaian absolut bagi orang lain. Kita mulai mengukur kerohanian sesama kita berdasarkan kekuatan dan kebenaran kita. Lalu kita diam-diam merasa saya lebih unggul. Ketika kita menemukan kelemahan dari orang-orang di sekitar kita.
Misalnya nih Bapak Ibu, ketika kita melihat orang datang dengan cara berpakaian yang mungkin tidak sesuai dengan cara kita. Mungkin kita para ibu-ibu mulai melihat, oh tetangga saya kok cara didik anaknya kok seperti ini gitu kan ya. Ini mau masuk tahun ajaran baru, pilih sekolah. Yang satu mau A, yang satu mau B. Kita mulai melihat, oh cara milih mereka. Cara beribadah. Cara preferensi kita memilih musik. Preferensi pemilihan pelayanan. Ya kan, terkadang karena teman dekat, paksa harus kamu sama aku. Aser jadi aser, kamu gak boleh yang lain gitu ya. Lalu kita mulai berpikir Bapak Ibu. Kalau mereka tidak seperti saya, mereka itu kurang rohani. Disinilah Bapak Ibu, sikap menghakimi itu dimulai Bapak Ibu. Menghakimi selalu dimulai ketika kita diam-diam merasa lebih baik dari orang lain. Menganggap bahwa kita paling rohani dan kemudian berujung pada apa? Buta rohani Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang buta rohani. Lupa bahwa sesungguhnya kita lebih berdosa daripada yang kita sadari. Kita tidak lagi melihat diri sebagai orang yang berdosa. Yang hidup oleh karena anugerah. Melainkan kita hidup sebagai orang yang memiliki posisi, kapasitas untuk menilai akan kualitas rohani sesama kita. Inilah dalam Matius 7, Yesus menjela dengan menggunakan sebuah ilustrasi yang terdengar begitu lucu ya Bapak Ibu. Namun ilustrasi ini sangat menusuk. Yesus memberikan nasihat kepada kita. Mengapa engkau melihat, kalau dalam terjemahan lama menggunakan selumbar di mata saudaramu. Tetapi balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bapak Ibu, gambaran selumbar atau dalam terjemahan yang baru itu, yang versi yang kedua ngomong itulah serpihan kayu dan juga balok, ini merupakan sebuah hiperbola yang Tuhan pakai ya Bapak Ibu untuk menjadi menggambarkan tentang betapa sombong dan betapa buruknya kita pribadi-pribadi yang suka menghakimi. Bayangkan Bapak Ibu, seseorang yang punya balok kayu yang besar yang dia pikul di matanya gitu kan ya. Tapi dia mosok menjadi dokter mata untuk memperbaiki cara pandang orang lain. Ya kan? Kita punya balok yang begitu besar di mata kita, tapi kita mau mencoba jadi dokter mata. Mencoba untuk memperbaiki orang lain. Bukankah itu sebuah hal yang konyol Bapak Ibu? Tapi itulah gambaran realitas dari kehidupan kita. Kita terlalu sombong. Sampai pada akhirnya kita buta terhadap diri sendiri. Perhatikan juga Bapak Ibu, Yesus di sini dalam perintahnya ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu tidak bilang bahwa orang lain itu tidak memiliki kesalahan dan kita tidak boleh menilai. Tidak Bapak Ibu. Kan Tuhan bilang kan ada selumbar juga di mata sesamamu. Jelas bahwa tetap ada kesalahan orang. Ada selumbar di mata seseorang. Tapi masalah utamanya adalah orang yang suka menghakimi ini tidak sadar bahwa dirinya jauh lebih bermasalah. Di dalam ayat ini Bapak Ibu terakhir dikatakan bahwa tidak engkau ketahui. Ini suatu hal yang menunjukkan sebuah kondisi yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Kondisi di mana fokus hidup kita ternyata sudah mulai berubah. Kita tidak lagi pada akhirnya memeriksa diri di hadapan Tuhan. Tapi kita mulai memeriksa orang lain. Kita menjadi detektif dosa bagi sesama. Tapi pengacara, pembela bagi diri sendiri. Kita teliti melihat kegagalan orang lain. Tapi longgar terhadap kegagalan diri sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu sebuah tamparan yang keras Yesus katakan di ayat yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu. Hai orang munafik. Bapak Ibu kita berpikir bahwa orang munafik itu adalah orang yang sekadar berpura-pura baik depan kita. No Bapak Ibu. Orang yang munafik adalah orang juga yang ketika memiliki kemampuan untuk melihat dosa orang lain. Tetapi kehilangan kemampuan melihat dosanya sendiri. Bapak Ibu,
Orang yang suka menghakimi adalah orang yang dikuasai oleh kesombongan rohani. Semakin seorang dipenuhi kesombongan rohani, ia menjadi buta secara permanen. Sehingga ia tidak akan pernah bisa melihat anugerah Tuhan dengan jelas. Karena mata kita selalu tertuju pada kegagalan orang lain. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita cepat-cepat pada akhirnya bertanya, apa sih salah dari orang itu? Apa sih salah dari saudara saya? Yesus melalui firman Tuhan ini berkata, tanyalah apa yang salah dengan hati saya. Sebelum kita tanya, apa sih salah orang itu? Yesus bilang, tanyalah apa salah saya. Sebelum kita mencabut selumbar dari mata orang lain, cabutlah terlebih dahulu balok dari mata kita. Bapak Ibu, selanjutnya, kesombongan rohani yang merupakan akar dari sikap menghakimi, rupanya tidak hanya berhenti pada akhirnya membuat kita buta secara rohani Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, setiap kali ketika kita merasa bahwa diri kita itu paling benar, kita merasa diri kita paling rohani, kita paling layak untuk menilai orang lain, mengukur akan kualitas imannya, bukankah sesungguhnya ada sesuatu atau ada sebuah perpindahan yang sedang terjadi di dalam hati kita Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu tahta penghakiman yang seharusnya ditempati oleh Kristus, justru perlahan-lahan kita mulai panjat dan kita mau duduki Bapak Ibu. Tahta yang seharusnya ada diduduki oleh Kristus, justru kita mulai perlahan-lahan memanjatnya dan kita mau menduduki akan hal tersebut. Inilah bahaya terbesar dari sikap menghakimi Bapak Ibu. Kita bukan hanya berdosa terhadap sesama Bapak Ibu. Karena kita menghakimi sesama. Tapi juga kita merampas hak prerogatif Allah sebagai hakim atas kehidupan manusia. Bapak Ibu, Paulus dalam Roma 14 ayat keempat itu bertanya dengan sebuah pertanyaan. Siapakah engkau? Sehingga engkau menghakimi hamba orang lain. Bapak Ibu, kalau kita cerna pertanyaan ini, itu bukan sekedar mengenai sebuah tindakan menghakimi Bapak Ibu. Tapi ada sebuah pernyataan mengenai otoritas. Bapak Ibu ya, Paulus tidak berkata atau tidak didahului dengan mengapa kamu menghakimi. Enggak Bapak Ibu. Tapi ayat ini jelas didahului. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi. Bapak Ibu. Nah ini artinya bahwa Paulus ini sedang menggugat akan identitas kita. Paulus sedang mengorek siapakah kita. Apa sih kewenangan kita sehingga kita pantas untuk menghakimi. Di ayat selanjutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa tentang dia yang berdiri entah ia jatuh Bapak Ibu. Perlu digarisbawahi itu urusan tuannya sendiri. Nah Bapak Ibu di dunia Romawi pada konteks pada waktu itu seorang budak itu hanya bertanggung jawab kepada tuannya. Gak ada tuh tetangganya atau temannya itu punya hak untuk menghukum, berhak untuk memecatnya. Orang lain Bapak Ibu tidak memiliki kewenangan untuk menilai pekerjaan budak pada waktu itu. Hanya sang tuanlah yang memiliki hak untuk menilai Bapak Ibu. Nah begitu pun juga dengan orang-orang percaya. Jelas Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Orang percaya adalah milik Kristus. Sehingga siapakah kita? Kita memiliki hak untuk menjadi hakim atas kehidupan mereka. Bukankah Kristus yang seharusnya menjadi hakim akan kehidupan kita? Lebih lanjut Bapak Ibu dalam Roma 14 ayat 10. Kita semua harus menghadap apa? Tahta pengadilan Allah Bapak Ibu. Semakin jelas lagi Bapak Ibu. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa pada akhirnya kita semua akan apa? Akan berdiri di depan tahta pengadilan Kristus. Sehingga gak ada seorang pun yang berhak untuk menjadi hakim atas sesama kita. Dan inilah yang sering Bapak Ibu dilupakan oleh orang-orang yang
pada akhirnya suka menghakimi. Orang-orang yang sombong secara rohani Bapak Ibu. Kita justru merasa kita memiliki hak untuk menghakimi. Menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Siapa yang cukup kudus dan siapa yang tidak Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, sekali lagi, persoalan terbesar dari menghakimi bukanlah lidah yang suka mengkritik, melainkan hati yang telah meninggalkan tempatnya. Bukan masalah mulut yang suka mengkritisi, tapi hati yang sudah lagi tidak pada tempatnya. Untuk itu Bapak Ibu, apa sih solusi atau obatnya? Bapak Ibu, solusi atau obat dari sikap yang menghakimi seperti ini Bapak Ibu. Bukan sekedar bahwa karena hari ini saya sudah dikhotbahkan untuk tidak menghakimi, saya pulang, saya mau komitmen, saya mau berhenti menghakimi. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Sebab karena kalau kita melihat, mengikuti penjelasan dari awal Bapak Ibu bahwa akar masalah itu sangat dalam Bapak Ibu dari menghakimi ini. Akar masalahnya adalah hati kita, hati yang begitu sombong. Dan sesungguhnya hanya Injil yang mampu untuk menghancurkan kesombongan itu. Hanya Injil Bapak Ibu. Untuk itu pertama, mari hiduplah dalam kerendahan hati Injil Bapak Ibu. Mari kita sadar bahwa kita berdiri hanya oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Efesus berkata bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu Bapak Ibu. Jangan ada yang membanggakan diri. Bapak Ibu, kita benar-benar memahami akan Injil. Kita benar-benar sungguh-sungguh menghidupi akan Injil tersebut. Kita taruh, kita pegang dalam kehidupan kita. Kita akan sadar Bapak Ibu bahwa kita semua adalah orang berdosa. Orang yang buta secara rohani. Yang seharusnya binasa. Jika bukan karena ada anugerah Tuhan. Itu kita harus pergi kembali Bapak Ibu kepada kaki salib Kristus. Sebab di sanalah Bapak Ibu tidak ada ruang untuk kita menyombongkan diri Bapak Ibu. Di sana tidak ada alasan bagi kita untuk merasa diri kita tuh lebih baik daripada orang lain Bapak Ibu. Di sana kita hanya bisa berdiri sebagai orang-orang berdosa yang justru pada akhirnya kita kagum. Kita kagum akan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Yesus Kristus turun dari tahtanya yang begitu mulia Bapak Ibu. Mendatangi kursi pesakitan kita. Dan dialah yang pada akhirnya menerima akan palu penghakiman. Serta kutuk dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu. Lakukanlah pemeriksaan diri. Lakukanlah pemeriksaan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Ingatlah bahwa Kristus menolak keras sikap diri yang merasa paling lebih suci daripada yang lain. Untuk itu Bapak Ibu, gantilah kaca pembesar yang biasa kita gunakan untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Dengan cermin untuk melihat diri sendiri. Jadi buat bapak-bapak, udahlah ya, gak usah lah sering-sering komentarin istri yang sering-sering bercermin gitu kan ya. Biarlah dia terus bercermin, melihat. Tapi juga ingat istri-istri sering bercermin tapi bukan cermin, bedak saya luntur, enggak. Tapi saling bercermin lihat, aduh saya ini seperti apa di hadapan Tuhan ya. Apa yang sudah saya lakukan ya. Begitupun juga dengan bapak-bapak, jangan anti lihat cermin ya bapak-bapak ya. Jangan takut dibilang, apa sih pesolek banget, jangan. Sering-seringlah ambil waktu lihat bercermin. Melihat keberadaan diri kita seperti apa. Sudahkah kita selama ini menghidupi akan Injil Tuhan? Sudahkah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang taat? Sebelum kita sibuk mengevaluasi orang lain, kita harus menggunakan standar firman Tuhan secara ketat Bapak Ibu. Jangan yang longgar-longgar ya, harus ketat Bapak Ibu. Untuk memeriksa hati kita terlebih dahulu. Sebab ketika kita sadar
betapa besarnya dosa kita sendiri yang diampuni oleh Tuhan Bapak Ibu, maka kesombongan kita akan runtuh. Kalau kita sadar betapa besarnya dosa kita, tapi Tuhan begitu sayang pada kita, maka kerendahan hati inilah yang muncul. Dan kerendahan hati inilah yang pada akhirnya melahirkan kelembutan hati dan kapasitas moral kita untuk menolong dan memulihkan saudara kita tanpa sikap kita mau menghakimi. Sehingga ketika kita melihat kegagalan orang lain, respon pertama kita yang muncul itu bukan kecaman, bukan pointing, melainkan sebuah kesadaran. Jika bukan karena anugerah Tuhan, saya pun juga bisa jatuh dalam dosa yang sama. Dan bahkan jadi lebih buruk dari orang tersebut. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, hargailah anugerah Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup orang lain Bapak Ibu. Setiap kita Bapak Ibu yang ada di sini, dan sama kita yang ada dimanapun mereka berada, sedang berada dalam prosesnya Tuhan. Sedang berada dalam proses pengudusan yang Tuhan tengah kerjakan. Tuhan belum selesai dengan setiap kita Bapak Ibu. Hari ini orang yang mungkin kita sinisin, orang yang kita lihat itu mungkin bisa lemah. Tapi dia pun juga bisa kuat pada esok harinya ketika Tuhan menuntun dia. Orang yang hari ini jatuh Bapak Ibu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita dipanggil bukan untuk menjadi hakim, melainkan menjadi saudara seperjalanan yang menolong dan mengasihi. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk turun dari tahta yang bukan milik kita Bapak Ibu. Dan kembali berlutut di hadapan salib Kristus. Sebab sekali lagi di kaki salib Kristus tidak ada orang yang lebih benar daripada yang lain. Semua adalah orang berdosa yang hanya bisa berdiri karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini marilah kita pulang dengan sebuah doa yang sederhana. Tapi kiranya ini boleh mengubahkan setiap kita dan menjadi teman bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan kita di tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bacakan akan hal ini. Tuhan, lepaskanlah aku dari kesombongan rohani. Bukakanlah mataku untuk melihat dosaku sebelum aku melihat dosa sesamaku. Turunkan aku dari tahta penghakiman yang bukan milikku dan tempatkan aku kembali di kaki salib-Mu. Agar aku hidup kembali sebagai orang yang telah menerima kasih karunia dan mampu membagikan kasih karunia kepada orang lain. Jadikan aku bukan seorang hakim yang menghukum, tapi seorang murid Kristus yang rendah hati, mengasihi dan membawa pemulihan. Kiranya ketika dunia melihat hidupku, mereka tidak melihat seorang hakim yang siap menghukum, tapi melihat Kristus yang penuh kasih dan kebenaran. Mari kita berdoa. Apa yang barusan kami ucapkan ini Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami bersyukur ketika firman-Mu kembali mengoreksi akan kehidupan kami. Kembali menyadarkan akan dosa-dosa yang mungkin selama ini kami anggap sesuatu yang wajar. Namun ternyata Tuhan memiliki efek yang begitu rupa. Begitu ya Tuhan, biarlah Engkau yang terus memimpin kami Tuhan. Kami mau menenggelamkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga biarlah Engkau sajalah yang boleh berkuasa, mengarahkan dan menuntun kehidupan kami. Terus bertumbuh menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Inilah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita.